Pujian dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja. Engkau ada di tengah-tengah kami, bahkan juga Tuhan memimpin dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, kedatangan kami ke tempat ini semuanya karena ditarik oleh Bapa dengan firman pengajaran-Mu Tuhan. Sebab kami rindu hidup kami dikenyangkan dengan firman Allah. Hidup kami dipuaskan, sehingga kami tidak mencari kepuasan di luar Tuhan. Tapi Tuhanlah yang memuaskan jiwa kami, sehingga kami memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, buat kesempatan sore hari ini. Kami ada bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu. Kami sadar Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Roh-Mu yang menolong kami. Sehingga kami bertemu di dalam kasih Kristus, sehingga kami bisa memuji Tuhan, menyembah Engkau, bahkan sebentar mendengarkan firman Allah. Urapilah kami semuanya Tuhan, berikan kami hikmat pengertian, sehingga setiap perkataan firman Allah itu mengubahkan hidup kami, memperlengkapi kami, sehingga kami pulang sore hari ini dengan membawa berkat yang besar yang turun dari sorga. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat dari kebenaran. Itulah yang menjadi bahagian kami. Urapi juga hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman pengajaran ini. Mari Tuhan berikan kepada hamba-Mu hikmat dan kuasa dalam memperkatakan firman Allah, sehingga setiap firman yang disampaikan Tuhan itu boleh menjangkau kami sekaliannya. Dan kami percaya kalau ada yang sakit, ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang putus asa Tuhan berikan kami pengharapan, sebab di dalam Tuhan hidup kami terpelihara sempurna. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa buat Bapak Gembala kami dalam perjalanan menuju Jakarta mengikuti sinode. Tuhan tolong hamba-Mu dalam perjalanan, baik di pesawat Tuhan lindungi bersama dengan Ibu Gembala dan tim. Engkau tibakan mereka Tuhan di Jakarta tepat pada waktunya, sehingga semuanya Tuhan berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan, pekerjaan si iblis roh jahat yang mencoba-coba mengganggu konsentrasi kami mendengarkan firman Allah, kami bersatu hati menolak, mengusir semuanya demi nama Yesus Kristus. Kuasa darah anak domba Allah memerciki kami di tempat ini Tuhan, sehingga dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera kami menerima kebesaran dan keagungan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Puji Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu kalau pada sore hari ini kita bisa bersama-sama memuji Tuhan. Kita masih bisa bersama-sama menyembah Tuhan. Ini adalah kasih karunia Tuhan yang tidak terhitung harganya. Amin. Saya percaya kita datang ke tempat ini semuanya karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita bisa. Banyak orang yang sehat, banyak orang yang kuat, tapi tidak bisa hadir di dalam ibadah seperti ini. Tapi kita yang hadir sore hari ini, kita jemaat-jemaat Tuhan, kita boleh datang memuji Tuhan, datang menyembah Tuhan, semuanya karena Roh Kudus yang menolong kita. Amin. Memberikan kita kekuatan baru, memberikan kita kemenangan, sehingga kita dapat saudara kasih meninggalkan semua kegiatan-kegiatan kita untuk kita datang fokus kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Sekalipun Bapak Gembala kita tidak ada bersama-sama dengan kita sore ini,
Saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, dan saya percaya setiap firman Tuhan yang disampaikan di tengah-tengah kita itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Selalu melakukan perkara yang besar, perkara yang dahsyat dan luar biasa, di luar pemikiran kita, di luar kekuatan kita. Dia sanggup melakukan segala sesuatunya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Bapak Gembala sudah menyampaikan kepada kita di hari-hari terakhir ini Saudara, dengan di dalam Matius pasal yang ke-24, bahwa Injil Kerajaan Allah itu adalah harus disampaikan sampai ke ujung bumi, baru datang kesudahannya. Bapak Gembala juga sudah sampaikan Saudara, supaya kasih kita tidak menjadi dingin, iman kita harus terjaga. Amin. Terpelihara. Jadi Saudara, iman itu juga perlu dipelihara. Sebab itulah dasar dari kekristenan kita. Iman itu harus terjaga dan bertumbuh dan semakin kuat. Oleh sebab itu Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan sore hari ini, bahwa ada satu peringatan dalam kitab Injil Lukas Saudara, tentang akhir zaman. Ada dituliskan dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-18. Bersama-sama kita perhatikan firman Tuhan. Ayat yang ke-8 dulu kita baca Saudara, bersama-sama kita bacakan ayat ini, supaya kita jemaat Tuhan juga tahu peringatan ini, supaya kita benar-benar datang dalam hadirat Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Lukas 18 ayat 8 bersama-sama, 1, 2, 3, ya. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini satu pertanyaan Saudara. Dalam ibadah kita pada sore hari ini ada pertanyaan dalam kitab Lukas, pasal yang ke-18, ayat yang ke-8. Di sini dikatakan, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, jika Yesus datang kali yang kedua, adakah ia mendapati iman di bumi? Sepertinya diragukan iman dari orang-orang Kristen di hari-hari terakhir ini Saudara. Diragukan di sini Saudara. Adakah ia mendapati iman di bumi? Tadi saya katakan Saudara, bahwa dasar dari kekristenan itu adalah iman. Percaya kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Berarti Saudara, kedatangan kita juga sore hari ini sedang dipertanyakan melalui firman. Apakah kita datang dengan sungguh-sungguh mau mendengar, atau kita datang dengan kebiasaan-kebiasaan? Jangan sampai tergenapi firman Tuhan ini Saudara. Adakah ia mendapati iman di bumi? Kalau namanya Kristen harus punya iman. Amin. Haleluya. Karena kalau disebut Kristen, pengikut Kristus. Tapi dari ayat firman Tuhan ini saya mencoba Saudara yang kasih, merenungkan, membaca, mengutip, mempelajari firman Tuhan ini. Iman itu erat hubungannya dengan berdoa. Doa itu juga harus disertai dengan iman. Amin. Jadi doa itu pun seringkali benar-benar harus didorong karena iman, karena percaya.
Maka kalau kita naik ke atas saudara, ayat yang pertama saya bacakan saudara, ini dengan perikop perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Iman itu berkaitan dengan doa yang tidak jemu-jemu. Tidak putus-putusnya berdoa. Tidak putus-putusnya berharap kepada Tuhan. Tidak putus-putusnya mengasihi Tuhan. Haleluya. Jangan sampai putus-putus, saudara. Saya selidiki ayat firman Tuhan ini. Kenapa begitu erat hubungan iman dengan berdoa? Bapak Gembala sudah sampaikan dalam ibadah Bible Study, saudara. Supaya kasih kita tetap dihangatkan oleh Tuhan, iman itu harus bertumbuh. Iman juga harus bertumbuh ketika kita sering kasih diperhadapkan kepada ujian dan penderitaan. Iman itu harus semakin murni. Amin. Makanya gak heran saudara kalau datang pencobaan, datang ujian dalam hidup kita ini, itu diizinkan Tuhan supaya kita mengikut Tuhan dengan hati yang murni. Datang kepada Tuhan bukan mengisi kekosongan, bukan saudara. Datang kepada Tuhan bukan sering kasih kita mencari hal-hal yang lahiriah, sekalipun itu perlu. Tapi datang kepada Tuhan karena hati kita percaya kepada Tuhan. Amin. Karena kita mengaku Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatunya. Itu yang membuat kita sering kasih punya iman. Jadi kalau kita selidiki ayat firman Tuhan ini saudara, di sini ada seorang janda yang punya masalah. Dia punya masalah tentang hukum, saudara. Dan di sini juga ada seorang hakim yang lalim. Bagaimana seorang janda ini menuntut haknya kepada hakim ini, saudara? Maka ayat pertama dikatakan Tuhan Yesus sendiri, saudara. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Contohnya seorang janda ini. Dia membutuhkan pembelaan, saudara. Dia membutuhkan hakim itu membela haknya. Supaya dia dibebaskan. Supaya dia mendapat pertolongan. Tahukah saudara, di mana kemenangan seorang janda ini, saudara? Dia terus menerus datang menjumpai hakim ini. Gak jemu-jemu dia datang kepada hakim itu memohon belas kasihan. Maka perumpamaan ini diangkat oleh Tuhan Yesus Kristus. Supaya orang beriman itu sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Haleluya. Jangan sampai kita bosan datang beribadah, saudara. Saya mau katakan ada hal-hal yang berharga yang Tuhan sediakan setiap ibadah kita. Ada hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan, disediakan Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah kita melalui firman. Kita sudah banyak merasakan bagaimana Tuhan bekerja dengan firman-Nya yang kita akui, yang kita laksanakan, saudara. Begitu dahsyat dan luar biasa Tuhan bekerja. Coba saudara, dari latar belakang mana kita datang kepada Tuhan dalam penggembalaan ini? Ada yang datang latar belakang dengan sakit penyakit.
Ada datang latar belakangnya dari ekonomi, dari seringkali rumah tangga yang patah, yang sudah rusak. Muda-mudi yang datang dengan yang sudah rusak pun diperbaiki Tuhan. Dahsyat enggak saudara Tuhan kita itu saudara? Luar biasa kasihnya. Luar biasa kuasanya, sanggup mengubahkan kita. Saya pribadi pun saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak mengira saudara, saya sampai hari ini seperti ini. Gak ada pernah cita-cita saya menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta. Tapi karya firman Tuhan itu sungguh luar biasa, amin. Bukan hanya seringkali memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tapi Tuhan pergunakan kita menjadi terang di seluruh dunia ini. Haleluya. Sehingga cahaya kemuliaan Kristus memancar dari pribadi lepas pribadi. Coba saudara perhatikan di sekitar rumah saudara, di sekitar lingkungan saudara. Lewat kehadiran kita orang percaya, banyak perubahan-perubahan terjadi. Amin. Saya melihat begitu saudara. Banyak perubahan-perubahan terjadi. Yang dulunya orangnya sangar sama kita saudara. Yang dulunya saudara kasih dia wanti-wanti kepada kita. Ketika kita hidup dalam firman, hidup mengasihi Tuhan, mereka melihat cahaya kemuliaan Kristus itu ada di dalam kita. Sehingga mereka seringkali mulutnya bisa ditutup oleh Tuhan. Haleluya. Saya banyak melihat saudara, banyak saudara kasih dampak orang-orang Kristen itu saudara. Baik saudara yang kasih di profesi-profesi saudara. Bahkan juga di sekitar orang-orang yang profesinya di pasar. Saya melihat saudara, kalau kami berjalan bersama dengan Bapak Gembala saudara, kami melihat pasar itu juga seringkali memiliki perubahan demi perubahan. Karena apa? Karena orang-orang percaya di situ pun seringkali menjadi berkat. Timbangannya pas. Amin. Kalau orang-orang percaya itu harus timbangannya pas saudara. Makanya saya katakan ketika kami panen kacang panjang saudara, timbangannya harus pas, lebih baik, lebih sedikit dan jangan sampai kurang. Karena kita mau menjadi berkat, amin. Haleluya, kan sepele nampaknya saudara. Dari timbangan saja pun seringkali orang bisa menentukan ini orang Kristen yang sungguh-sungguh ini. Timbangannya pas. Apalagi saya lihat saudara kasih kalau ibu-ibu belanja. Kalau timbangannya di sana miring, di sini ada yang pas, ke sini semua saudara. Karena ibu-ibu itu pandai, saudara, menimbang dengan tangan sendiri. Termasuk istri saya, Pak di situ timbangannya pas, ke sana aja kita belanja. Ke sana kami belanja saudara. Kita tanya rupanya anak Tuhan. Haleluya. Betapa dipermuliakan Tuhan di dalam segala hidup kita. Sampai timbangan pun saudara yang kasih diperhatikan bahwa Tuhan itu sanggup merubah pola pikir manusia. Amin. Haleluya. Maka seorang janda ini saudara yang kasih, ayat yang kedua saya bacakan untuk kita semua. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Bayangkan saudara, hakim ini adalah hakim yang sangar, yang tidak punya belas kasihan. Tapi seorang janda ini justru punya masalah. Dia harus berhadapan dengan orang yang tidak tahu, yang tidak punya belas kasihan. Ayat yang ketiga, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya,
walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dia juga mengakui dirinya tidak pernah menghormati orang lain. Ayat yang kelima, saudara. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Akhirnya lembut hati seorang hakim ini, saudara. Karena janda itu datang terus memohon belas kasihan. Belalah aku, hakim. Besoknya lagi dia datang, belalah aku ya hakim. Gak jemu-jemu dia datang, saudara. Apa membuat dia tidak jemu-jemu? Dia percaya satu kali hati hakim ini dijamah Tuhan. Haleluya. Saudara yakin, saudara? Ketika kita menghadapi persoalan dengan orang lain itu bisa juga dipakai Tuhan untuk menolong kita. Haleluya. Bisa loh, saudara. Makanya jangan sampai kita, saudara yang kasih, kalau orang Batak bilang salpu mandok kata. Jangan kita, saudara yang kasih, terburu-buru mengucapkan kata-kata yang menghina. Jangan, saudara. Sebab ada waktunya Tuhan mengubahkan dia. Haleluya. Haleluya. Di sini Bapak Ibu Saudara, seorang janda ini dia datang terus menerus. Dia berkata, belalah aku. Sampai saudara yang kasih hakim ini, saudara yang kasih, dia berkata, iya, janda ini menyusahkan aku. Baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat yang ke-6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ini yang perlu kita sadari. Yang perlu kita perhatikan apa yang dikatakan hakim itu. Seorang hakim yang lalim pun, saudara yang kasih, bisa luluh hatinya. Apalagi kita datang berdoa kepada Tuhan. Dengan rendah hati kita berkata, Tuhan tolong aku. Dia pasti menolong kita. Amin. Dia pasti, saudara kasih, memperhatikan apa yang kita butuhkan. Kenapa enggak datang kepada Tuhan seperti seorang janda ini? Kalau hari ini belum dijawab doa kita, saya mau katakan besok berdoa lagi, Tuhan tolong saya. Tuhan itu bukan seperti hakim yang lalim ini. Hakim yang lalim ini bisa juga saudara kasih berubah hatinya, lembut hatinya. Apalagi Tuhan kita, amin. Maka kalau ada persoalan, serukanlah kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, hanya Engkau yang dapat menolong aku. Hanya Engkau yang mengerti keadaanku, Tuhan. Orang terdekatku tidak mengerti apa yang ada di dalam hatiku. Tapi Engkau mengerti dan Engkau mengetahui hati dan pikiranku. Haleluya. Kalau kita sering kasih menyerah sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, di sini dari ayat yang ke-7 saya bacakan kembali, saudara. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tidak, saudara. Tuhan tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Tapi Tuhan sering kasih memberikan jawaban tepat pada waktunya Tuhan. Haleluya. Gak pernah mengulur-ngulur waktu. Dia bukan seperti hakim yang lalim ini. Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Penuh dengan kasih sayang. Nyawanya sendiri pun dia relakan, saudara kasih, dia korbankan. Udah nyawanya sendiri, saudara. Dia korbankan untuk menebus manusia. Apalagi persoalan seperti ini, saya mau katakan, saudara, bagi Tuhan itu kecil. Amin. Haleluya.
Mungkin bagi kita besar persoalan itu, tapi bagi Tuhan, saudara, itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya, saudara. Saya melihat, saudara yang kasih, iman yang bagaimana yang dicari Tuhan di akhir zaman ini. Di muka bumi ini. Adalah iman yang disertai dengan perbuatan, dengan tindakan. Dibuktikan oleh seorang janda ini, dia datang kepada hakim yang lalim itu. Coba kita lihat, saudara, dalam kitab Yakobus, saudara. Yakobus, saudara. Yakobus pasal yang kedua. Kita perhatikan ayat yang ke-17. Saudara, saya bacakan, saudara perhatikan dengan baik-baik. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi saudara, kalau iman itu tanpa tindakan, tanpa perbuatan, dikatakan mati. Gak berguna. Kalau kita katakan kita punya iman, saudara harus mampu bertindak. Haleluya. Datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan kenyangkan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan puaskan kita. Nanti saudara baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, saudara. Tuhan katakan, akulah roti hidup. Jika engkau datang, maka engkau akan dipuaskan. Engkau akan dikenyangkan. Jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan dipuaskan. Bukti kita punya iman, datang dalam hadirat Tuhan. Amin. Datang untuk digembalakan. Datang percaya bahwa firman itu sanggup melakukan segala sesuatunya. Haleluya. Saya mau sampaikan ini, saudara, pada ibadah kita pada sore hari ini, supaya kita jemaat-jemaat Tuhan semakin digairahkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Supaya kita digairahkan, saudara. Jangan sampai iman yang kita miliki itu iman yang mati. Jangan, saudara. Tapi iman yang kita miliki itu iman yang bertumbuh, iman yang semakin kuat. Haleluya. Kalaupun datang ujian pencobaan, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita tidak bersungut-sungut, kita tidak mempersalahkan yang lain, tapi kita berkata, Tuhan, aku bersyukur lewat peristiwa-peristiwa ini Tuhan. Engkau ingatkan aku, Engkau nasihati aku, supaya aku jangan mengandalkan diriku sendiri. Jangan mengandalkan manusia, tetapi mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Haleluya. Mau mengandalkan Tuhan, saudara? Andalkanlah firman yang sudah engkau terima. Pegang itu firman Tuhan. Pegang janjinya. Tuhan, aku sudah pegang janji firman-Mu. Engkau genapi dalam hidupku. Ada, saudara yang kasih, bisa kita berkata kepada Tuhan, karena kita sudah pegang janjinya. Kalau kita sudah pegang janjinya, pasti kita tuntut Tuhan. Tuhan, genapilah firman-Mu. Aku percaya tepat pada waktunya, Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Iman yang disertai dengan perbuatan ini, saudara, inilah yang menjadi dasar kekristenan. Kristen yang hidup itu adalah memiliki iman percaya yang disertai dengan tindakan-tindakan. Gak cukup dengan mulut saja kita mengaku. Perbuatan kita juga harus menunjukkan bahwa kita menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba kebenaran.
Kalau hanya dengan mulut saudara, kitab Yakobus katakan, saudara kasih, iblis pun mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Iblis loh saudara. Tapi Tuhan mau saudara, kita orang percaya, kita datang